Jadi ini bisa dilihat hasil dari percobaan MIT App Inventor menggunakan Firebase. Di sini Oke, jadi di video kali ini kita akan sama-sama belajar cara setup Firebase untuk digunakan sebagai database MIT App Inventor sehingga dapat mengirim data dari microcontroller SP32 kita ke Firebase. Mungkin langsung saja kita ke setup dulu untuk Firebase-nya. Kita buka saja Firebase google.com. Kita mulai saja. Kita buat project baru dan namanya project kita. Kita lanjutkan saja, kita lanjut. Kita pilih akun yang default saja, kita buat akunnya. Kita tunggu. Oke, jika sudah selesai kita langsung saja buat untuk real time database-nya. Kita pencet di build, kita pilih real time database, kita create saja, kita pilih yang server US saja, kita pilih yang log mode, lanjut ada satu hal yang perlu kita setup, dimana di rules kita ganti yang false ke true. Oke, ini supaya bisa menulis data dan juga membaca data dari sensor yang kita kirim. Oke, kita udah publish. Lanjut ke listingan program untuk menyambungkan SP32 ke Firebase-nya. Jadi ada 3 library yang digunakan, Firebase SP32, Data Data, dan juga Data Data. Ini bisa kita download saja di Arduino langsung, di Manage Library. Kita search saja Firebase. Nah, kita install yang by Mobis. Ini bisa kita pilih di antara dua ini. Kita install yang versi terbarunya. Lanjut ke yang DAT11. Pakai yang umum digunakan saja. Yang by Adafruit. Nah, ini. Lalu untuk library WiFi datanya kita installnya dari boardnya. Jadi kita perlu install dulu board SP32 di Arduino IDE kita. Nah, oke, lanjut ke dua define ini. Ini merupakan define dari Firebase-nya, dimana bisa kita peroleh. Untuk yang hostnya ini merupakan URL dari Firebase kita. Bisa dilihat dari data saja langsung. Di sini bisa langsung kita copy dan kita paste ke host kita. Lalu untuk yang autorisasinya kita lihat di project overview, project setting, service account, secret database, kita show dan juga kita copy. Tinggal kita paste ke program kita. Lanjut, ini merupakan SSID dan juga password yang kita gunakan untuk WiFi kita. Lalu ke pendefinisian pin DAT11, di mana ada di pin 5, pin D5. Lalu untuk tipe DAT-nya kita masukkan ke sini, kita inisialisasi. Lalu untuk pendefinisian variable object Firebase-nya, ini digunakan untuk menyimpan data dari sensor kita. Lalu ke void setup,
kita pilih yang 115.000 saja, kita print juga DHT11 dash untuk menghiasi serial kita saja. Lalu kita inisiasi untuk wifi kita konekkan wifi kita. Jika belum connect, maka akan ngeprint di serial monitor titik. Lalu kita inisialisasi untuk sensor DHT-nya. Jika sudah terkonek wifi-nya, kita akan print juga wifi connected dan juga wifi lokal IP-nya. Lalu juga kita perlu menginisiasi untuk Firebase-nya itu sendiri. Lanjut ke yang void loop, di mana ada dua variabel bertipe float yang kita deklarasikan, yaitu H dan T, di mana ini untuk membaca data dari sensor DHT11, di mana yang H ini untuk membaca kelembapan dan juga T untuk membaca suhu. Lalu ada fungsi if, di mana jika dua variabel ini tidak menerima data, maka akan muncul tulisan di serial monitor fail to read from DHT sensor. Lalu kita beri juga di serial monitor untuk data dari sensor kita, data kelembapan dan juga suhu. Lalu kita kirim data dari sensor kita itu ke Firebase menggunakan fungsi firebase.setFloat ini. Kita pilih objek variabel untuk di Firebase-nya, dimana ini yang kita sudah deklarasikan di atas. Lalu ada namanya folder untuk direktorinya. Ini sebagai objek yang akan disesuaikan dengan MIT app-nya, dimana ini harus kita samakan dengan di MIT di bagian sininya kurang lebih. Jadi di bagian komponen kita pilih yang Firebase. Nah, di bagian project bucket ini harus kita samakan nama variabelnya dengan yang di listingan program kita. Lalu kita beri delay. Oke. Lanjut kita upload dan juga kita bisa coba juga. Ini langsung saja saya coba, kita pantau juga di serial monitor. Saya lihat sudah muncul. Dan juga ini akan saya kembalikan ke project yang sudah saya buat untuk melihat apakah sudah berhasil mengirimkan data ke database Firebase atau belum. Nah, ini untuk tampilan yang sudah jadi. Kita langsung pantau saja. Nah, bisa dilihat sudah terkirim dengan baik. Lalu coba kita ubah data di sensornya. Kita rekayasa bentar. Nah, bisa dilihat datanya sudah terupdate dan juga di database-nya juga sudah terupdate juga. Oke, mungkin cukup sekian mengenai setup dari Firebase dan juga listingan programnya. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.